Ada istilah yang namanya PERT, Program Evaluation Review Technique. Jadi ketika kita akan menjadwalkan sebuah proyek dengan pendekatan PERT ini, kita mengasumsikan bahwa durasi pengerjaan aktivitas tidak bernilai konstan. Jadi durasi pengerjaan aktivitas itu bersifat probabilistik dan mengikuti distribusi beta. Jadi kalau mengikuti distribusi beta, maka ketika mengerjakan sebuah aktivitas, itu ada waktu paling optimis, ada waktu paling pesimis, dan ada waktu yang paling sering terjadi. Dan ini kadang-kadang seringkali ya kejadian di sekitar kita itu yang waktunya itu sifatnya itu lebih mudahnya itu bisa digambarkan dengan distribusi beta. Contohnya kalau misalkan seseorang melakukan perjalanan naik kendaraan di suatu daerah, misalkan di tengah kota, kalau misalkan pas berangkatnya itu lalu lintasnya itu paling ramai, maka untuk menempuh misalkan satu titik ke titik yang lainnya paling cepat itu butuh waktu misalkan 1 jam. Tapi kemudian ketika kondisi lalu lintasnya itu sepi, maka dengan jarak yang sama itu bisa ditempuh dalam waktu misalkan 20 menit. Tapi ketika lalu lintasnya normal, seringkali bisa ditempuh dengan waktu sekitar misalkan 40 menit. Jadi 3 waktu tersebut, ya kan, itu kalau digambarkan, itu bisa dianggap mengikuti distribusi beta. Jadi ada waktu paling cepat, ada waktu paling lama, dan juga ada waktu yang paling sering terjadi ketika kondisinya itu normal. Oke. Jadi kenapa kita bisa menggunakan distribusi beta untuk menggambarkan beberapa macam waktu untuk menyelesaikan sebuah aktivitas? Karena distribusi ini termasuk yang paling mudah untuk digunakan. Jadi berdasarkan pengalaman kita bisa menilai ketika mengerjakan aktivitas ini paling cepat itu berapa lama, paling lama berapa lama, dan kira-kira kalau kondisinya normal itu yang paling sering terjadi itu butuh waktu berapa lama. Ya. Dan untuk mencari waktu rata-ratanya, kalau menggunakan distribusi beta, maka waktu rata-ratanya itu adalah merupakan formulasi yang dihitung dari 4 waktu tadi. Waktu yang paling optimis, waktu yang paling pesimis, dan juga waktu yang paling sering terjadi. Di mana waktu yang paling sering terjadi itu terjadi pada kondisi yang normal. Cuma bobotnya itu berbeda. Kalau untuk waktu yang paling sering terjadi, di mana terjadi pada kondisi normal, itu dikasih bobot 4 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan waktu optimis dan juga waktu pesimisnya. Jadi bobotnya untuk waktu yang paling sering terjadi dalam kondisi normal itu dikasih bobot 4. Oke. Kemudian ketika kita sudah mengetahui waktu yang paling optimis dan juga waktu yang paling pesimis, kita juga bisa menghitung standar deviasi dari waktu pengerjaan sebuah aktivitas. Jadi kalau semakin besar deviasinya, maka sebetulnya kemungkinannya waktu penyelesaian sebuah aktivitas tersebut juga akan menjadi lebih bervariasi lagi. Dan dari standar deviasi aktivitas tersebut, kemudian nantinya juga akan berpengaruh terhadap standar deviasi penyelesaian sebuah proyek. Sehingga ada standar deviasi aktivitas
dan juga ada standar deviasi dari proyek. Di mana untuk standar deviasi proyek berarti ini mengakumulasi standar deviasi dari semua aktivitas yang membentuk lintasan kritisnya. Oke. Jadi kita masuk ke contoh soal aja. Oke. Jadi kalau misalkan di metode CPM atau Critical Path Method, waktu yang digunakan itu cuma satu macam saja. Misalkan aktivitas A1 itu durasi penyelesaiannya 30 periode saja. Jadi diestimasikan atau diasumsikan waktu untuk menyelesaikannya itu relatif konstan. Pendekatan CPM ini bisa digunakan kalau misalkan aktivitas dalam proyek tersebut memang durasinya itu relatif stabil. Misalkan ketika mengerjakan sebuah pekerjaan, misalkan aktivitas A1 dikerjakan dengan jumlah pekerja yang sama, kemudian pekerjaannya tersebut selama dalam kurun waktu yang panjang tidak mengalami perubahan, jadi tetap menggunakan pekerja yang sama, sehingga performance ratingnya itu juga dianggap tetap, sehingga output persatuan waktunya itu juga dianggap relatif stabil, sehingga durasi penyelesaian pekerjaannya itu juga relatif stabil. Nah, kemudian kalau aktivitas tadi dianggap penyelesaian waktunya itu mengikuti distribusi beta, maka waktu yang dibutuhkan itu bukan hanya satu waktu aja, tapi juga butuh waktu optimis yang disimbolkan dengan A, kemudian ada lagi waktu yang paling sering terjadi disimbolkan dengan M, dan kemudian waktu yang paling pesimis atau waktu yang paling lama disimbolkan dengan B. Kemudian ini ada TE, estimasi waktunya. Jadi estimasi waktu ini merupakan estimasi waktu yang dihitung ya dengan persamaan tadi, yaitu waktu optimis ditambah dengan waktu yang paling sering terjadi, tapi dikasih bobot sebanyak 4 kali lipatnya, kemudian ditambah dengan waktu pesimisnya, kemudian dibagi dengan 6. Jadi untuk aktivitas A ini ketemu estimasi waktunya itu sebesar 30 periode. Kemudian dihitung ini variansnya. Variansnya untuk aktivitas A ini sebesar 25. Atau standar deviasinya itu sebesar 5. Standar deviasi adalah akar dari variansi. Oke. Jadi manfaatnya apa ketika kita menggunakan distribusi beta untuk mengetahui ya kan estimasi waktu dari sebuah aktivitas. Jadi nanti manfaatnya ketika kita mengestimasi proyek itu kapan selesai, kita juga bisa mengestimasikan probabilitasnya itu selesai pada waktu tersebut kira-kira berapa persen. Misalkan sebuah aktivitas, misalkan sebuah proyek itu diestimasikan selesai pada periode ke-200. Sebetulnya kan tidak ada yang bisa menjamin bahwa 100% proyeknya itu akan selesai pada periode tersebut. Biasanya di sini pasti ada probabilitas untuk melesetnya. Nah, tujuannya kita seperti itu, pakai pendekatan seperti ini. Dengan mengetahui distribusi beta dari tiap aktivitas, nantinya kita bisa mengetahui kalau proyek ini ditargetkan selesai, misalkan pada hari ke-200, kira-kira bisa selesai pada hari ke-200, itu dengan probabilitas berapa persen. Jadi semakin besar probabilitasnya, maka akan menunjukkan bahwa semakin besar peluangnya proyeknya itu selesai pada waktu yang diharapkan. Oke, jadi untuk menghitung probabilitas
proyek itu selesai pada waktu tertentu nanti menggunakan distribusi Z ya. Jadi misalkan kita masuk ke contoh ya, ini kan ada aktivitas yang terdiri dari aktivitas A1 sampai dengan aktivitas A6, kemudian ada data waktu yang paling pesimis, waktu yang paling sering terjadi, dan juga waktu yang paling pesimis atau waktu yang paling lama. Kemudian kita menghitung estimasi waktunya, rata-ratanya, kemudian kita menghitung variansinya. Kemudian kita susun jaringannya dengan menggunakan pendekatan activity on node. Aktivitas A tadi kan durasinya 30, kemudian diikuti dengan aktivitas B, C, D, E, dan F. Kemudian kita lakukan perhitungan maju sehingga diestimasikan proyek ini selesai pada periode ke-64. Kemudian kita melakukan perhitungan mundur untuk mencari kira-kira berapakah slack-nya. Kita lakukan perhitungan mundur, kemudian kita bisa mencari nilai dari slack-nya. Ada beberapa aktivitas yang slack-nya itu ternyata nilainya itu 0. Oke, jadi aktivitas yang slack-nya itu 0, ada aktivitas A1, kemudian A2, A4, dan A6. Ini slack-nya 0 semuanya. Oke, dari aktivitas yang slack-nya ini 0, kemudian kita bisa melihat lintasan kritisnya itu seperti apa. Jadi lintasan kritis itu adalah lintasan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas yang slack-nya ini 0. Jadi lintasan kritisnya yaitu A1, A2, A4, dan A6. Nah, ini lintasan kritisnya akan digambarkan dengan tanda panah yang garisnya putus-putus. Artinya apa? Artinya ketika lintasan kritisnya itu sudah diketahui, maka kalau proyeknya tidak ingin terlambat, maka aktivitas yang ada pada lintasan kritis itu harus diperhatikan. Kalau aktivitas pada lintasan kritis seperti A1, A2, A4, dan A6 ini sampai terlambat, maka akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Jadi yang kita masukkan tadi ini adalah waktu estimasinya yang diperoleh dari distribusi beta tadi. Nah, kemudian ini kan diestimasikan proyeknya itu selesai pada periode ke-64. Kemudian pertanyaannya, kalau misalkan proyek ini diberikan jadwal, yaitu harus selesai pada hari ke-67, kira-kira bisa selesai pada hari ke-67 itu kira-kira berapakah probabilitasnya? Apakah sebesar 40%? Apakah sebesar 60%? Itu yang perlu kita estimasikan. Oke. Karena mengerjakan tiap aktivitas tadi sifatnya itu waktunya probabilistik, maka waktu penyelesaiannya ini juga sebetulnya sifatnya juga bisa probabilistik juga. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui kira-kira berapakah probabilitas proyeknya itu bisa selesai pada waktu hari ke-67, maka kita bisa mencari dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kita cari nilai Z-nya terlebih dahulu. Oke, jadi kita cari nilai Z-nya terlebih dahulu. Oke ya, jadi ini TS ini adalah waktu yang ditargetkan. Tadi kan 67. Kemudian TE itu adalah waktu estimasi proyeknya itu selesai.
yang tadi nilainya itu sebesar 64, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari lintasan kritisnya. Jadi tadi di jaringannya yang membentuk lintasan kritis itu kan ada aktivitas A1, A2, kemudian aktivitas A4, dan kemudian aktivitas A6. Oke. Jadi dibagi dengan standar deviasi dari aktivitas yang berada pada lintasan kritisnya. Bukan dibagi dengan jumlah dari standar deviasi dari semua aktivitas. Kenapa yang dipilih hanya aktivitas kritisnya aja? Karena aktivitas pada lintasan kritis itu nantinya yang akan berpengaruh terhadap total durasi penyelesaian proyek. Kalau misalkan aktivitas di lintasan kritisnya itu sampai telat, maka proyeknya secara keseluruhan itu juga akan menjadi telat juga. Jadi yang jadi fokus utamanya itu hanya di lintasan kritisnya saja. Oke, sedangkan total dari standar deviasi di lintasan kritis, ini totalnya adalah 6 ya. Standar deviasi itu kan akar dari variansi. Total dari variansinya ini kan 36. Sehingga standar deviasinya nilainya kan sebesar 6. Oke. Kemudian setelah diberikan waktu 67 periode, kemudian kita hitung Z-nya, ternyata Z-nya itu sebesar 0,5. Dan kalau kita lihat pada tabel distribusi normal standar, ketika Z-nya itu nilainya 0,5, itu sama dengan memiliki probabilitas sebesar 69%. Artinya apa? Artinya ketika proyek ini ditarget itu harus selesai pada hari ke-67, maka probabilitas selesai tidak lebih dari 67 hari itu sebesar 69%. Jadi kesempatannya itu masih di atas 50-50. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita targetkan, misalkan di sini proyeknya itu bisa selesai dengan waktu yang lebih cepat lagi, ya tentunya mungkin probabilitasnya bisa menjadi lebih kecil lagi. Oke. Oke. Kalau dari tabel distribusi normal standar, nilai Z itu kalau dikaitkan dengan probabilitasnya, ini contoh ya. Oke. Tadi kan ketemu probabilitasnya kan sebesar 0,5. Jadi kalau 0,5 itu setara dengan probabilitas sebesar 69%. Oke, caranya kalau misalkan tidak melihat distribusi normal di tabel, bisa juga dengan menggunakan formula di Excel, dengan menggunakan perintah seperti ini. Norm as distribution Z. Kemudian Z-nya dimasukkan, ya kan, sebesar 0,5. Kemudian tadi kita sudah mengetahui kalau misalkan proyeknya tadi itu ditarget harus selesai pada periode ke-67, ternyata probabilitasnya itu sebesar 0,69. Kemudian kalau kita target pakai periode yang berbeda lagi, misalkan kita menargetkannya itu proyeknya itu diskedulkan harus selesai pada hari ke-60. Ternyata ketemu probabilitasnya itu jauh menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 0,26. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan pendekatan PERT ini, kalau kita misalkan ingin mentargetkan proyeknya itu selesai pada hari tertentu, kita juga punya pertimbangan resikonya. Semakin besar probabilitas proyek itu selesai pada waktu tertentu, maka risikonya semakin kecil.
Tapi kalau probabilitas proyeknya itu selesai pada waktu tertentu, nilainya itu cukup kecil, maka itu resikonya cukup besar. Jadi kalau misalkan manajer proyeknya itu menjanjikan ke kliennya agar proyeknya ini misalkan selesai pada hari ke-60, maka manajer proyek tadi sebetulnya dia menghadapi resiko yang cukup besar juga. Karena kalau dari sisi hitung-hitungan, probabilitas proyeknya selesai pada hari ke-60 itu cuma 0,26 atau sebesar 26%. Kalau ingin mencapai target selesai pada hari ke-60, maka pasti di tengah-tengah jalan itu harus menggunakan beberapa strategi agar jangan sampai selesainya nanti itu telat di hari ke-60 gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita bandingkan antara JPM dengan PERT, kalau di JPM kita mengasumsikan durasi waktunya itu relatif konstan, relatif stabil. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menggunakan PERT, ya kadang-kadang masalahnya itu juga terkait dengan datanya. Data waktu optimis, pesimis, dan juga data waktu yang paling sering terjadi itu yang harus dicari atau dikumpulkan.